Akhirnya aku tidur aja, udah kan aku lanjutin aku tidur. Di malam itu pas aku tidur, aku mimpiin Tuhan Yesus. Aku bisa percaya itu Tuhan Yesus gitu ya. Dia jadi di mimpiku itu dia pakai jubah bener putih. Putihnya tuh bukan kayak putih-putih. Selamat datang di channel Christian Ministry Indonesia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, salam teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya di channel ini tentunya. Kita akan mendengarkan kisah hidup atau kesaksian dari salah satu orang atau anak remaja yang akan menceritakan bagaimana kesaksiannya berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mengalami hidup yang baru. Dan sekarang udah ada bersama dengan saya di Zoom ini, dan kita akan banyak nanti mendengarkan cerita dari dia. Tentunya semua kita akan penasaran, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya sebelum kita memulai kesaksian ini. Saya akan pimpin, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, sebentar kami akan memulai perbincangan kami dan mendengarkan kesaksian dari saudara kami ini. Biar Tuhan tolong Engkau pimpin dari awal sampai akhir. Roh Kudus, biar Engkau pakai dan jamah dia, menjadikan apa yang diucapkannya berkuasa dan dapat memberikan kekuatan bagi kami, bahkan memberikan kesaksian tentang Engkau, pribadimu, sehingga orang-orang yang belum pernah mengenal Engkau, mereka mendengar kesaksian ini Tuhan, dan mereka mau lebih lagi untuk datang dan mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan kesaksian kami ini yang akan kami jalan dari awal sampai akhir. Tuhan tolong supaya semua berjalan dengan lancar. Terpujilah Tuhan. Kami siap untuk memulai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai Andra. Halo Kak Ucok, shalom. Ya, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Haleluya. Bisa dong kamu kenalin dulu dirimu secara singkat, namamu dan asal daerah, sekarang kelas berapa, umur berapa gitu. Boleh banget. Jadi teman-teman, aku mau ngenalin diriku dulu. Pertama, namaku Andra Dimas Reputra. Aku tinggal di Jakarta, aku masih 17 tahun. Aku masih SMA juga, masih kelas 12. Aku dikit lagi lulus lah ya. Oke, sekarang kembali lagi Dimas, bisa ceritakan ya bagaimana sih kisah hidupmu menjadi seorang Kristen, silakan. Oke, ya itu tadi kan aku udah cerita gitu ya gimana orang tuaku. Aku juga puji Tuhan mami dan mami juga ngedidik aku kan juga Islamnya nggak begitu ketat gitu kan. Akhirnya aku ya biasa hidup dengan ada mami di sisiku yang selalu ngebantu aku, support, dan ini kan kalau ayah kan juga agak kurang ya, maksudnya bahkan dari dulu pun juga kayak kurang lah dalam hal merhatiin aku juga kurang kan. Tapi oke lah, kita ngejalanin hidup aku sama mami normal. Lalu ada masanya saat aku sama mami aku itu lagi di titik terendah dalam hidup ya, bisa dibilang kalau menurutku titik terendah dalam hidup. Mami sama aku juga istilahnya bisa dibilang udah di ujung tanduk lah. Bahkan mami pun juga waktu itu kita finansial juga lagi bener-bener kurang, turun. Lalu ini mami juga udah sampai buta gitu kan istilahnya. Mami juga sampai sholat, aku juga sampai sholat. Gimana? Aku mau gini, stres gitu. Itu mamiku pernah ngomong, apa mami jual diri aja ya? Apa mami istilahnya nggak apa-apa lah pergi semalam doang kok gitu. Yang penting dapat duitnya gitu kan. Mamiku pernah punya pikiran begitu. Sama pun aku juga ya sebagai anaknya kan juga nggak lah ngeliat maminya kan tercemar gitu, masa kayak begitu sih saking gitu. Aku sampai bener niat juga mami udah nggak usah pikir, atau enggak ginjal aku aja deh umpamanya jual, tapi yang penting mami nggak kenapa-napa gitu. Aku sempat pikir gitu, pokoknya depres berat lah, stres, kita nggak tahu mau ke arahnya mau kemana. Bantuan juga punya saudara juga bisa dibilang diandelin juga enggak gitu ya. Tapi akhirnya nah di sininya tuh baru tuh gitu ya, mami ini kayak punya adik gitu ya. Mami punya adik gitu namanya Om Kris gitu kan. Om Kris ini nih jadi
kan mamiku udah divorce gitu ya, udah pisah. Nah mamiku nih kayak punya pacar gitu, orang Papua. Nah dia nih kerja di polisi militer kan, polisi militer. Nah papiku, aku sebutnya papi kan, papi ini nih udah pacaran sama mami sekitar 5 tahun, bahkan udah suka tinggal di rumah juga kan. Nah anak buahnya ini namanya Om Kris. Om Kris ini kebetulan anak Tuhan juga kan. Nah akhirnya dikenalin sama papi juga, nih kenalan namanya Kris. Dari situ kenal bla 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 bla, akhirnya temenan. Nah mami kan waktu itu kan ya itu ya lagi depres berat gitu ya. Lalu mami bingung gitu mau curhat ke siapa ya. Maksudnya mami tuh bener-bener buntu, bahkan untuk sholat aja tuh kayak percuma, gue kok sholat kok kayak nggak pernah dapet jawaban gitu. Jadi kayaknya buat apa gitu, pusing gitu kan, udah baca kitab pun juga nggak nemu sama sekali gitu, apa sih yang damai itu nggak ketemu gitu. Akhirnya somehow emang udah rencana Tuhan mungkin ya, mamiku ini curhat gitu ke Om Kris ini kan, ke Om Kris dicurhat. Terus dia ngomong, Kris kenapa ya kayak begini-begini, kok berat gitu, kok gue ngerasa tuh Tuhan tuh nggak ada gitu, istilahnya Allah tuh nggak ada. Gue udah sholat sampai kayak gimana tahu, gue udah jungkir balik udah sampai kayak gimana, kok kayak Allah tuh nggak denger doa-doa gue tuh nggak didengar gitu. Akhirnya Om Kris ini dicerna gitu lah ya. Akhirnya curhat, akhirnya ditutup dengan Om Kris gue ini ngajak mamiku doa, Kak yuk kita doa yuk gitu. Akhirnya kita doa, tapi dengan catatan, maaf ya Kak, ini kita doanya secara Kristen. Oke, baik, nggak apa-apa. Akhirnya singkat cerita mamiku doa, tapi kok di situ mamiku ngerasa damai gitu. Kayaknya tuh Tuhan ada gitu loh. Kok di Tuhannya Kristen tuh saat gue doa tuh dia ada gitu. Bahkan saat gue lagi doa tuh dia kayak bener-bener ada di sebelah gue gitu loh, di sebelah gitu. Tuhan tuh kok ada gitu. Akhirnya dan kebetulan papi ini kan Kristen juga gitu ya. Akhirnya Kristen kan. Datanglah waktunya tiba-tiba mami ngobrol sama aku kan, lagi ngobrol gitu. Terus mami ngomong, kok kalau mami masuk Kristen gimana? Aku juga Islamnya kan juga mungkin nggak kuat-kuat banget gitu ya. Cuman pasti kan kaget ya. Wah, maksud lo apaan pindah Kristen gitu? Aku kan juga kaget gitu. Apalagi dulu di agamaku kan ditegesin orang yang pindah Kristen katanya dosa tak terampuni lah, pokoknya nerakanya VVIP lah, pokoknya udah pastilah lu nggak bakal bisa lolos dari neraka gitu kan. Aku sampai beneran emosi, gimana sih istilahnya, lu tuh gimana sih, lu yang bener aja lu gitu, sampai istilahnya bodo amat lah gue lawan orang tua, ini masalahnya udah berat gitu kan. Tapi akhirnya mami pun kayaknya juga nggak begitu medulin ya. Akhirnya mami tetap jalan jadi Kristen, sama papi ini juga belajar ke gereja, belajar baca Alkitab, yang namanya komunitas gereja di mana, Perjamuan Kudus. Akhirnya mami belajar kan. Singkat cerita, aku nih waktu itu di sekolahku kan juga bisa dibilang agama Islam juga agak fanatik gitu. Aku di Muhammadiyah, dan itu di situ tuh pada tahu tuh nyebar, si Andra mamanya Kristen, dan aku di situ yang satu-satunya Islam gitu kan. Akhirnya guru-guruku ya teman-temanku semua juga pada support sih dulunya, dibilang kamu jangan sampai kayak mama kamu ya, kamu tuh istilahnya selamat lah, kamu nanti udah pasti jaminan kamu surga lah, kamu tuh di situ jadi terang lah istilahnya. Ya aku sih iya dulu emangnya masih semangat, iya gini, sampai tiap hari tuh aku debat-debat sama mamiku juga kan, sampai bener-bener berantem sama mami, sampai mami tuh gimana sih, mami tuh goblok, serius aku bener-bener ribut sama mami, sampai kata-kataan, sampai debat. Mami ngeluarin Alkitab, aku keluarin Quran, like literally gitu loh, aku bener-bener buka Al-Quran gitu kan, ini mami baca nih di sini, baca nih makanya baca gitu kan. Aku masih ngotot lah, masih bersikeras lah, pokoknya Islam is the best lah. Lalu datanglah masanya dari papiku ini, dia kan kayak punya papa kan, punya ayah kan. Nah namanya, aku manggilnya namanya Om Niko. Nah aku manggilnya kan ya sama si Om Niko juga. Nah terus Kristen juga kan. Aku waktu itu masih masih kenceng-kencengnya lah ya Islam. Terus kebetulan itu lagi hujan kan, terus nggak tahu gimana kita lagi langsung ngebahas tentang agama tuh. Mami juga kayak mancing kan bahas agama. Aku pun juga kayak nggak terima dong, waduh ini orang hina Islam gitu kan. Aku juga akhirnya pembelaan dong, istilahnya aku ngebela. Aku bilang, apaan itu? Terus aku kan, mami tuh nggak boleh ngina. Lalu datanglah, aku keluar dari mulutku sendiri, aku ngucap tuh kayak bener-bener
ngehina gitu, ngehina Tuhan Yesus. Gue bilang itu si Yesus itu tuh nggak asli gitu, dia tuh bukan Tuhan, dia tuh cuma nabi, dia tuh lu ngapain percaya sama Yesus gitu. Lagi hujan, nah si Om Niko ini sampai ngemarahin, nggak lama beneran, lu kamu nggak boleh ngomong kayak gitu ya gitu. Aku sih nggak peduli gitu, peduli setan maksudnya, bodo amat, itu kan cuman gertakan doang kali ya, peduli lah, besok juga udah lupa gitu. Nah, istilahnya yang apesnya buat aku nih, besoknya setelah aku ngucap kayak begitu, aku langsung sakit. Dan waktu itu sampai konsultasi juga sakitnya juga nggak jelas, kenapa gitu kan. Belum panas dingin, tapi pas ke dokter, ini nggak apa-apa kok gitu, nggak apa-apa. Pokoknya heran gitu kan. Akhirnya nggak lama aku diem di rumah, aku istirahat, sembuh juga. Tapi dari situ jadi pelajaran juga buat aku nggak tahu kenapa nangkepnya, besok-besok gue nggak mau lagi lah hina Yesus itu atau Kristen, gue nggak mau ngehina lagi lah, kapok gue gitu kan. Akhirnya ya itu akhirnya lalu berikutnya Tuhan tuh yang gerak di hidup gue tuh pas waktu itu kan di sekolah gitu ya. Sekolahku tuh kayak lagi ada acara keagamaan gitu. Acara keagamaannya ini nih kalau nggak salah Isra Mi'raj gitu ya. Terus kita semua kan diundang kan ke sekolah yang istilahnya OSIS ya. Aku dulu kan juga sempat join OSISnya juga kan di sekolah. Ayo kamu join gitu kan. Yang panitia-panitia ayo datang gitu kan. Oke, aku datang. Aku nggak apa ya, biasa aja gitu, maksudnya nggak berharap ada something special hari ini, nggak, biasa aja gitu kan. Lalu yang adanya malah pada saat acara lagi berlangsung gitu, tiba-tiba perutku sakit gitu kan, perutku sakit. Tapi aku dulu pernah dianjurin kalau lagi sakit, istilahnya apa ya, baca tasbih, bahkan bacanya 100 kali kan. Aku udah baca, aku sampai baca doa, udah kayak orang nggak karun, lagi nahan sakit gitu, bener-bener sambil baca doa, sambil tasbihan 100 kali. Nggak mempan gitu, lu di mana nih, gue lagi sakit gitu loh, masa lu nggak nyembuhin gue gitu loh. Lalu di otakku ini tiba-tiba ada yang bisikin, dibilangnya, coba kamu pakai sekali aja dalam nama Tuhan Yesus. Aku sempet ragu tuh, maksudnya lu gila lagi, gue kan Islam, masa gue nyebut Kristen gitu kan. Tapi makin keras gitu, dan aku udah coba berkali-kali sampai tasbih, nggak bisa gitu. Akhirnya ini sekali iseng gitu kan, terus gue sebut gitu, dalam nama Tuhan Yesus. Udah cukup dalam nama Tuhan Yesus aja. Tapi kok lama-lama nih perut enakan gitu ya, yang tadinya sakit banget nggak karuan kok sembuh gitu. Akhirnya aku terus tuh ngucap tuh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Detik itu juga sembuh gitu kan. Itu kan juga jadi kayak di luar nalar gitu ya. Aduh, gue bilang, buset, gue cuma nyebut dalam nama Tuhan Yesus, sembuh gitu. Akhirnya di situ udah mulai tuh agak kepikiran juga kan, maksudnya itu bener-bener luar nalar banget sih. Terus waktu itu pernah nggak lama setelah itu kakiku tuh kayak sakit, kena borok kan. Boroknya ini nih di kaki ini juga nggak jelas kenapanya, maksudnya aku nggak digigit sama nggak kenapa-napa itu aja, dan itu sampai keluar nanah kayak orang kayak nggak karuan. Mami waktu itu kan lagi susah, krisis duit juga kan, dibilang ini mau ke rumah sakit tapi mami nggak ada uang, gimana ya gitu. Aku kan juga panik, kalau masa nanti kaki gue diamputasi kan gak lucu juga kan gitu kan, panik gitu, gimana ya, aduh, bimbang ragu. Tapi mami cuma punya satu solusi, mami doain mau nggak gitu. Kayak udahlah, setelah deh, doain dah sono, yang penting gue mau sembuh lah, jangan apain gitu kan. Akhirnya Tuhan, amin, udah gitu doang, simple as that. Dia doa kayak begitu, udah kan. Akhirnya itu juga udah malam kan, akhirnya aku tidur, mamiku juga tidur. Paginya pas aku bangun, itu yang bener-bener aku juga shock juga. Aku bangun, itu yang namanya nanah, itu yang sebelumnya masih keluar masih basah, masih bau-baunya, bisa kering. Astaga, aku juga sampai kaget gitu, kok ini bisa kering gitu. Padahal gue nggak minum obat, gue jalani hidup kayak biasa. Yang bikin perbedaan tuh cuman pas mak gue tuh doa, kok bisa gitu. Cuman mak gue cuman modal doa doang kok bisa gitu. Sementara gue udah tasbihan, gue sampai doa, sampai sholat tengah malam kayak gimana, kok nggak sembuh gitu. Kenapa sih gitu. Akhirnya di situ aku pertimbangin gitu. Ini sebenarnya yang bener mana sih gitu kan. Akhirnya aku masih mikir dari situ aku udah mulai mikir kan, apa
gue ikut pindah Kristen juga ya. Itu emang juga pilihan yang berat juga ya, karena yaitu aku harus melihat dari sisi keluarga juga kan. Maksudnya kan gimana pun kan ayah kandungku kan Islamnya medok gitu. Kalau tahu kan pasti bisa shock berat gitu kan. Apalagi ayahku ini nih keluarganya bisa dibilang dari sebutannya itu kayak itulah orang gede lah, ustadz lah istilahnya. Bapak kakek dari bapakku ini nih istilahnya bener-bener ustadz Islamnya kenceng deh pokoknya deh, istilahnya keluarganya juragan lah. Tahu gitu kan istilahnya aku kan bakal jadi aib gitu ya, gue bakal jadi aib keluarga gitu. Itu akan jadi pertimbangan, plus teman-teman juga dorong lu jangan sampai pindah Islam, lu jangan sampai ya gitu, kalau nggak lu kacau sih. Itu jadi bener-bener pertimbangan yang cukup berat gitu ya. Akhirnya udahlah, aku berat capek gitu kan, mikiran tuh stres lah. Akhirnya mukanya tuh kayak bercahaya, aku nggak bisa ngeliat muka dia. Terus latar di sekelilingku tuh juga kayak time lapse gitu ya, maksudnya maju aja. Tapi Tuhan Yesus tuh kayak nggak, like nothing happen gitu, dia cuma ngeliatin aku gitu. Aku juga ngeliatin Tuhan Yesus, ini orang siapa gitu kan. Pas aku bangun, aku cerita ke mami kan, aku mimpi kayak gini. Mamiku bilang itu Tuhan Yesus gitu kan. Wah, gua sampai didatengin loh sama Tuhan Yesus gitu kan, agak kaget juga, shock juga kan. Akhirnya itu jadi memperkuat aku juga buat aku pindah ke Kristen kan. Akhirnya aku pertimbangin, mamiku juga bilang udah nggak apa-apa. Kalau mami juga waktu itu kasih kebebasan gitu ke aku. Terserah kamu mau agamamu apa gitu. Yang penting kita saling hormatin aja. Tapi semakin kesini aku semakin berat. Ayo ke Kristen gitu kan. Akhirnya di situ aku udah buletin hati, aku niat, ya gue mau jadi Kristen. Oke, gue mau jadi Kristen. Akhirnya aku ngomong, mamiku waktu itu kan pulang kerja aku ngomong, nih, aku mau dong jadi anak Tuhan juga gitu kan. Mamiku juga sampai kaget, kenapa kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu kan. Ya mau aja gitu. Maksudnya kan dengan segala yang udah terjadi gitu ya, itu juga udah jadi bukti yang kuat banget sih Tuhan tuh ada gitu loh. Akhirnya kamu bener yakin, jangan karena terpaksa loh ya gitu. Iya nih, aku nggak terpaksa kok gitu. Ya udah, akhirnya mami juga seneng juga di situ. Aku juga masih seneng ya, cuman masih agak deg-degan di awal. Bener aja, malamnya berita nyebar kemana-mana kan. Itu yang namanya temenku langsung ngechat aku rame, Dra, lu kenapa Kristen sih, lu goblok lu. Wah, aku dikata-katain, bilang kecewa gue jadi temen lu, ngapain sih lu jadi itu, nggak nyangka gue sama lu sholat gini. Ya namanya aku juga orangnya kan bukan tipe yang tough ya gitu, aku juga pendiam gitu. Aku nangis gitu kan, gue juga nangis, sakit hati gitu. Lu katanya temen gitu, tapi pas kalian tahu gue lagi kayak gini kok lu malah ngecela gue gitu kan. Bahkan ada yang bilang, lu pokoknya bukan temen gue lagi lah, lu udah musuh gue lah selamanya gitu kan. Sampai yang bener gitu, aku lapor ke mami kan, nih sakit hati lah kayak gini teman-teman gitu. Akhirnya mami cuma inget Putus-putus suaranya. Kamu kalau kita nggak suka dia nggak suka, apalagi dengan status kita. Halo, tes, kedengeran? Ya, ulangi cerita mami gimana. Ya, oke. Terus udah kan, aku udah kecewa. Terus mami cuma cukup bilang satu aja sih, yang namanya orang kan wajar lah kalau kamu dibenci gitu. Apalagi kamu udah sekarang udah nerima Tuhan Yesus gitu ya. Istilahnya kamu mikul salib kamu lah. Salib itu kan sakit, berat, nggak bakal mungkin enak bawanya. Akhirnya situ mami juga ngekuatin banget sih, berani bener-bener megangin aku gitu di masa-masa berat gitu kan. Akhirnya yaudah, aku jalanin aja, aku sekuat hati juga kan. Akhirnya seiring berjalan waktu, teman-temanku ini juga udah, ya udahlah, terlalu lah gitu. Istilahnya agama lu gua gitu kan. Percaya lu lah, itu kan hak masing-masing. Puji Tuhannya Tuhan tuh ngemulihin kita tuh kayak gitu. Istilahnya mereka juga jadi belajar, istilahnya jangan terlalu rasis lah ya. Lalu ada guruku ini tahu kan, guru agamaku. Terus dia bilang, kamu Kristen ya sekarang gitu. Nembak kayak begitu kan. Waduh, iya Pak, saya udah jadi anak Tuhan sekarang gitu kan. Saya udah tobat gitu. Kamu ngapain sih jadi Kristen? Kecewa saya kecewa tau nggak sama kamu gitu. Dibilang itu tuh roh kamu, saya bisa ngelihat roh kamu itu udah kayak pocong, tau nggak? Kayak pocong tuh gimana sih? Maksudnya lu dibungkus kain putih gitu kan, lu kayak begini gitu loh.
terus katanya aura muka kamu hitam gitu. Saya dikasih tahu kamu bener-bener pokoknya nggak bakal mungkin masuk surga lah. Sakit hati, dan itu ngomongin pas aku pulang tuh di depan teman-temanku gitu kan. Maksudnya lu ngomong kayak gitu apa gitu, kalau emang lu nggak suka lu bisa ngomong umpamanya buy one lah, maksudnya satu-satu kan bisa, tapi ini depan temen-temen gue kan kayak maksudnya lu apa, lu malu-maluin gue gitu kan. Sakit hati, dan itu nyebar ke semua guru, bahkan ada yang ibu-ibunya, kamu lagi gitu, males lah saya ngeliat muka kamu, aduh gua sakit hati gitu ya. Masalahnya juga aku waktu itu posisi kelas 8 tuh kayak gitu kan, kelas 8 aduh dikit lagi udah mau kelas 9, kalau pindah kan nanggung banget gitu kan. Tapi ya udah sakit hati gitu loh dengernya, dan kalau nanti tiap hari dijadiin omongan kan ya beban ya lama-lama, akhirnya nih kayaknya pindah aja deh, soalnya di sini kan juga nggak cocok juga kan. Ya udahlah, kamu selesaiin ujian dulu kelas 8. Ya udah, akhirnya aku selesaiin kelas 8. Semenjak aku juga jadi anak Tuhan sih, puji Tuhan ada aja ya. Aku bilang Tuhan baik gitu loh. Maksudnya itu barangkali juga udah terlalu umum gitu kita denger. Tapi yang jelas kalau dari pengalaman pribadi gue sih, di Putus-putus, Andra, bisa diulangi? apapun yang bahkan gue bisa ngerasa gitu, semenjak gue nerima Tuhan Yesus, gue ngerasa hidup gue tuh naik gitu. Makanya kan di firman Tuhan janji kamu akan terus naik dan tidak turun, dan puji Tuhan itu digenapi dalam hidupku gitu kan. Semakin hari aku ngejalanin kenal Tuhan Yesus gitu, step by step gitu, Tuhan tuh ngajarin gitu. Aku juga jadi belajar Alkitab, aku belajar saat teduh gitu kan. Ketua leaderku juga setiap hari ngirim renungan kan, dari situ aku baca juga. Kadang ada aja yang nguatin gitu, dari situ aku juga jadi sadar gitu. Bahkan yang renungan yang dikirim aja tuh kok bisa ngena gitu ya. Ini kok ada gitu jawaban. Ini gue lagi ada masalah, kok bisa kena gitu kan. Bisa pas gitu dengan momentumnya gitu. Terus itu perlahan-lahan gitu Tuhan bantu gitu di tangga hidupku tuh, satu persatu Tuhan pegangin aku. Kalau aku nggak bisa, Tuhan bantu, ada aja mujizat untuk aku. Aku kan dikit lagi udah mau lulus kan, ini kan aku udah mau tahap ujian gitu. Aku bingung, aku mau kuliah apa mau kerja gitu ya. Ini kan jadi pertimbangan besar kan, maksudnya. Dan kalau kuliah lu mau dapet duit dari mana gitu kan. Terus kalau kerja lu mau kerja dari mana gitu. Kan susah juga ya hari ini, kucuk-kucuk lu mau bawa CV terus ke perusahaan orang lama kan juga udah susah kan. Aku juga bingung, tapi puji Tuhan gitu, akhirnya aku doa kan. Aku doa, Tuhan ini gimana, aku punya passion kan di bidang teologi juga gitu ya. Aku sadar, bahkan aku kalau belajar Alkitab tuh nggak tahu kenapa antusias gitu kan. Aku doa, Tuhan aku mau masuk kampus teologi, Tuhan aku mau belajar teologi, Tuhan. Puji Tuhannya, jawabannya tuh bener-bener di luar dugaan gitu loh. Aku nggak punya duit gitu loh, aku mau masuk kampus, duit dari mana gitu kan. Salah satu jalannya sih paling beasiswa gitu kan. Beasiswa tapi kan bilang katanya harus asrama kan, asrama. Nah ini mamiku nggak setujuin, katanya mami kan sendiri juga kan, aku juga nggak tega lah ninggalin sendiri gitu. Tapi temen gereja mami ini nih ada, dia bilang waktu itu kan tahun baru, aku diundang sama mamiku kan, dibilang kamu nanti lulus SMA rencana mau ngapain gitu kan. Masih bingung, aku manggil dia kan kayak mama kan, soalnya emang udah deket juga. Bingung juga mah, soalnya kan untuk kuliah kan duit juga belum ada gitu, plus kalau ambil beasiswa kan bidangnya kan susah juga nih, masalahnya aku suruh asrama kan berat juga. Terus dengan gampangnya dia ngomong itu, mamaku bilang ya udah bayar aja, susah banget, kayak nantang tuh. Lu ngomong gampang banget, ya udah kamu nanti mama yang bayar. Ini bukan hal kecil loh, maksudnya lu pikir murah gitu, kayak beli kacang gitu, lu cuma 500 perak lu bayar terus selesai gitu. Nggak gitu, ini mahal loh, maksudnya. Ya emang kenapa, bayar aja, susah amat gitu kan. Itu langsung dalam hati, Tuhan Yesus ngebukain jalan. Tuhan tahu gue mau teologi gitu ya, mungkin emang juga panggilan gue mau jadi teologi. Tuhan bukain aja jalan, ada aja gitu. Terus yang masalah kerja, mamiku kan kerja ya, bosnya ini nih ngebantu juga lah dikit-dikit di sekolahku kan.
biayain aku, dia juga ngebantu juga. Dia ngebilang, kamu nanti lulus SMA langsung kerja aja ya gitu. Dan kamu paling bikin CV juga udah nanti langsung saya kirim ke itu, nanti kamu langsung kerja aja. Ini ada dua jalan kebuka gitu. Aku apa yang selama ini aku pikirin, dua jalan dibuka sama Tuhan. Itu bener-bener gila ya Tuhan. Aku sampai mikirnya tuh gila ya kalau gue tanpa Tuhan gitu. Gue bisa stres kali ya. Gue mau kuliah gimana, gue mau kerja juga mau kayak gimana. Tapi dengan adanya Tuhan gitu, ada aja jalan yang gak gue duga, yang selama ini gue gak pernah harapin gitu, yang bahkan gue gak pernah mikirin, tapi kok bisa Tuhan tuh pakai gitu. Makanya firman Tuhan juga ngomong, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah kita pikirin, gak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Itu yang bener-bener nguatin banget sih. Gila, gue gak pernah kepikiran bakal datang berkat dari dia, tapi kok Tuhan sediain gitu. Tuhan tuh emang nyediain, makanya sampai sekarang gitu. Walaupun kayak gimana gitu, kita sekarang lagi pandemi gitu. Tapi gue percaya gitu, penyertaan Tuhan tuh ada banget buat gue dan keluarga gue tuh ada banget. Gue bisa ngerasain dimanapun gue lagi susah gitu, gue lagi stres bengek mikirin apa, Tuhan ada aja berkat, ada aja yang bikin aku sama mamiku tuh seneng gitu. Ya itu juga, dan senengnya tuh bukan seneng kayak seneng duniawi yang dalam semalam hilang, tapi berkelanjutan, sukacitanya tuh berkelanjutan gitu. Makanya yang dibilang, apa yang ditawarin dunia ini beda, ditawarin sama Tuhan tuh beda. Apa yang diberikan Tuhan itu yang benar-benar kekal gitu, yang lama gitu. Makanya damai sejahtera Tuhan tuh benar-benar beda lah dari apa yang gue dapetin dari sini gitu. Dulu mungkin gue yang masih badung lawan orang tua gitu kan, di sekolah juga bolos-bolosan mulu, masih ngelawan-lawan juga sama guru kan. Tapi semenjak kenal firman Tuhan malah ini nggak boleh ya, ini kan nggak boleh gitu, kita nggak boleh ngelawan orang tua gitu loh. Semakin kesini juga semakin ngerti gitu loh, etika-etikanya gue mulai ngerti gitu. Dulu tuh gue badung banget di sekolah, sampai dikit-dikit puji Tuhan sih udah nggak mau lah. Baik tuh gue fokus sama sekarang tujuan gue. Nggak mungkin kan gue istilahnya sukses datang dengan sendirinya gitu. Gue percaya dengan gue istilahnya fokus ke masa depan gue, ke visi gue, dan dengan cukup berdoa sama Tuhan, kita sedikit lo harus, walaupun itu hal kecil sekalipun, lo harus minta restu dari Tuhan. Nggak bisa lo gue mau ini nih terus lo 100% jalani dengan cara lo, itu nggak bisa. Semua segala sesuatu itu harus dari restunya Tuhan dulu. Nggak bisa lu kucuk-kucuk mau bikin usaha terus nanti gue bakal sukses di masa depan. Nggak bisa. Kalau Tuhan nggak kendakin, ngomong apa? Yang ada lu nanti stres, bunuh diri. Jangan sampai kita kayak begitu kan. Makanya itu sih yang benar-benar aku bisa pelajarin dari kisah hidupku gitu. Walaupun gue masih muda gitu, masih 17 tahun. Tapi oh my God, itu benar-benar kerasa sih. Penyertaan Tuhan, dekapan hangat Tuhan tuh pas gue lagi sakit-sakitnya gitu ya, sakit hati, gue lagi bengek-bengeknya tuh, itu beneran ada sih. Tuhan tuh emang, ya God is good all the time lah. Tuhan maha baik, selamanya tetap baik. Itu sih kalau dari aku, Kak Ucok. Haleluya, luar biasa banget ini kisah hidupnya atau kesaksiannya ya. Saya sendiri sangat terberkati. Saya nggak bisa membayangkan ya Andra, di posisi kamu itu di kelas gitu, dibully teman, di kata-katain teman langsung di depan orang-orang banyak gitu. Apalagi guru-gurumu pasti kan ya tahu lah gimana sekolah yang memang khusus untuk orang-orang agama seberang ya. Itu pasti aku udah bayang tadi, memang sakit hati bener ya. Itu gila banget sih itu kau bisa bertahan seperti itu ya. Nah, sekarang mungkin di video ini mungkin ada nih orang-orang yang nonton yang mungkin dari agama seberang. Terus dia memberikan komentar yang mungkin mengatakan bahwa Andra, kamu ngambil jalan yang salah. Kamu itu udah kelewat batas. Kamu itu lagi nggak, keputusanmu itu pokoknya nggak benar lah gitu. Nah, kalau ada mungkin orang-orang yang sekarang sedang nonton, Andra ngambil keputusan yang salah, apa nih tanggapan Andra? Kalau ada yang nonton, aku nggak peduli
terserah dia mau komen kayak gimana, karena yang jelas gitu ya, gue belajar dari pribadi Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Tuhan Yesus udah bener-bener memberitakan kebenaran gitu. Ke semua orang dia beritain kebenaran. Tapi ada aja yang bilang dia tuh sesat, dia tuh bukan istilahnya dia ngaku-ngaku. Dia bukan istilahnya bukan juru selamat, dia cuman putus-putus. Istilahnya mungkin bisa ya. Udah tes bisa? Ya ulangi lagi tadi. Iya. Jadi Tuhan Yesus pun juga kayak begitu kok. Tuhan Yesus sudah ngomong, membicarakan kebenaran ke banyak orang, bahkan mereka masih batu dibilangin gitu. Iya. Gua nggak peduli omongan mereka mau gimana, tapi yang jelas di pribadi gue ini sendiri, gue udah ngerasain gimana rasanya damai sejahtera yang dari Tuhan yang selama ini gue nggak bisa dapet gitu ya. Istilahnya mungkin orang persepsinya tuh dapat bahagia dari minum-minum, dari narkoba, dari perempuan atau dunia gelap lah, terserah lah. Orang mungkin persepsinya dari situ gitu ya. Tapi gue yang udah ngerasain sendiri, damai yang dari Tuhan tuh beda deh. Dari damai yang beda banget, serius. Lu sumpama lu mau beli something gitu ya, lu mau beli barang gitu, taruhlah sepatu gitu, lu mau beli sepatu gitu, akhirnya kebeli nih, terus pasti kan rasanya tuh kayak lega, seneng gitu, damai gitu kan, akhirnya ya gitu. Tapi pas kalau gue dapet dari Tuhan tuh beda gitu, rasanya tuh berkepanjangan yang nggak cuman 5 menit hilang, dan itu tuh nenangin gitu loh di saat masa-masa lu yang lagi lagi masa-masa lagi susah gitu. Tuhan tuh ada gitu. Tuhan tuh janji kita tuh bakal ada gitu sama kita gitu. Bahkan firman Tuhan ngomong, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Itu yang benar-benar jadi pegangan juga buat aku gitu ya. Itu udah benar-benar itu sih, terserah gitu loh. Yang penting yang aku cuma berdoa bagi mungkin mereka yang belum bisa kenal sama Tuhan Yesus, aku cuma berdoa buat kalian. Semoga kalian bisa lah dijamah sama Tuhan, dilembutkan hatinya sama Tuhan. Itu doang sih pesan aku. Oke. Terus mereka mungkin berkata lah, wah Tuhan Yesus itu tadi seperti kamu bilang kan, itu mah bohong semua, itu nggak ada akal-akalan orang Kristen. Dan mungkin dikatakan bahwa saat ini kamu sedang dipaksa atau mungkin kamu membuat kesaksian palsu seperti itu ya. Nah kira-kira gimana kamu menjelaskan sama ini teman-teman? Kalau masalah istilahnya kesaksian palsu gitu ya, buat apa gue bohong dengan pengalaman yang gue dapet gitu, dan itu pengalaman gue sendiri gitu. Kalaupun gitu kalian mau tanya teman-teman keluarga, bahkan keluarga sama teman-teman gue, silakan tanya aja gitu, karena itu emang berdasarkan ya istilahnya story of my life. Itu bener-bener cerita gue, gimana aku bisa kenal Tuhan, gimana aku bisa ngalamin damai sejahtera dari Tuhan. Itu gue ngerasain sendiri, bukan katanya kalau jadi Kristen lu bakal kaya. Katanya kalau lu damai sejahteranya manisnya. Itu yang gue rasain sebagai anak Tuhan gitu ya pribadi. Yang gue rasain itu satu, damai. Kedua, penyertaan Tuhan itu ada. Itu aja tuh. Penyertaan Tuhan dan damai itu yang langka lah, susah yang dicari. Mungkin kalian boleh cari di, ya itu yang tadi gue bilang, umpamanya menurut kalian damai itu ada di diskotik atau main perempuan, terserah. Itu balik lagi ke pribadi kita ya. Tapi yang jelas kalau gue pribadi, gue ngerasain damainya itu beda dari Tuhan lah. Bener-bener beda. Iya. Ya mungkin gimana ya, dari yang ku tangkap dari yang kesaksian Andra sih, artinya Andra bukan karena pertama dipaksa atau diiming-imingi orang, mama juga bukan maksa ya, tapi memberikan justru kebebasan untuk memilih. Mami kebebasan. Dan justru Andra sendiri yang benar-benar ketemu Tuhan langsung, dijamah Tuhan Yesus langsung. Dan itu juga Andra bukan karena ikut Kristen ya supaya kaya, supaya ada berkat dari, tapi yang pertama saya tadi tangkap karena ada kedamaian gitu ya, ada sukacita yang luar biasa. Wow. Ini sih luar biasa nih, jarang banget seperti ini. Oke, terakhir nih Andra, ada teman-teman kita Kristen juga menonton ini dan sangat dikuatkan ya oleh kesaksian kamu.
Mungkin mereka sekarang sedang down atau mungkin rohaninya sedang ya naik turun seperti itulah. Apa pesan Andra buat saudara-saudara kita yang Kristen? Gini, aku pesen buat teman-teman, mungkin semua teman-teman yang mungkin lagi ada beban berat gitu, pergumulan, atau kalian mungkin ada juga yang lagi bener-bener bimbang atau lagi mikirin, ada yang kalian pergumulin lah. Gue cuma pesen, percaya aja sama Tuhan. Serahin semua ke Tuhan. Terserah lu, kalaupun lu mau nangis gitu, lu mau tengah malam lu doa, lu sujud ke Tuhan, lu nangis-nangis. Terserah lu mau teriak-teriak, it's okay. Tuhan ngerti bahasa lu. Bahasa air mata pun Tuhan ngerti kok. Lu bahkan kalau nggak bisa ngomong, Tuhan tahu. Anakku, kamu tuh mau apa sih? Pasti Tuhan tahu. Nggak mungkin dia bapak kita kok, ya kan? Nggak mungkin istilahnya anaknya lagi ngambek gitu, seorang bapak nggak tahu kan, nggak mungkin banget kan. Terus sih, oh ini anak gue lagi ngambek nih, kamu ada apa nak? Percayalah, lu datang ke apapun masalah lu, seberat apapun masalah lu, bahkan kalau itu emang lu saking berat masalahnya itu, saking beratnya masalah lu nggak kuat, serahin semua ke Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, marilah kepada aku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pegang itu, pegang firman Tuhan selalu, apapun yang terjadi. Mau apapun yang terjadi, mau badai, mau apa kek, hidup lu dalam tekanan seberat apapun, percaya Tuhan bakalan bantu. Pak, sekarang Tuhan nggak, kalau emang kalian belum ngerasa, percayalah, Tuhan pasti bantu. Gak mungkin enggak, dia bapak kita, pasti dia perhatiin kita kok. Tuhan bakal ngerawat kita gitu. Jangan pernah takut ngejalanin apapun, semua serahin ke Tuhan, do your best aja lah. Dan kita jangan ragu lah pokoknya sama Tuhan, do your best, let God do the rest lah. Itu doang sih kalau dari aku. Oke Andra, wow, terima kasih buat waktunya dan kesaksian yang luar biasa, sangat memberkati saya dan juga kita semua yang ada di sini. Dan kita harapan kita ya supaya Anda tetap bertumbuh, tetap membangun hubungan dengan Tuhan Yesus supaya semakin hari ya semakin erat dan tidak gampang tergoyahkan. Amin. Amin. Oke, sampai di sini untuk video kali ini, dan bisa teman-teman nantikan lagi video-video kesaksian, bahkan juga diskusi teologi ataupun Alkitab di konten berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.